Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Anda semua yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan. Semoga agar kegiatan kita ini berjalan lancar. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan. Kegiatan kita pada siang hari ini adalah layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu layanan bimbingan kelompok? Tidak. Silakan dijelaskan. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan kelompok, di mana nantinya kita akan membahas satu topik secara bersama yang akan kita bahas secara rinci. Tujuannya nanti diharapkan kita melatih keberanian kita dalam mengemukakan pendapat. Kita semakin berani untuk mengemukakan pendapat. Kita mulai dulu dari yang sedikit ini temannya dulu. Nanti diharapkan nantinya ketika kita pada kelas kita di kelas, kita sudah terbiasa untuk mengemukakan pendapat. Dan nantinya kita akan membahas suatu materi yang bermanfaat secara lebih dalam. Dalam layanan bimbingan kelompok ini diharapkan adanya kesukarelaan dari anak-anak semua secara sukarela nantinya mengemukakan pendapatnya. Jadi ketika diminta untuk mengemukakan pendapat tidak dia merasa terpaksa, tetapi memang secara sukarela mengemukakan pendapat-pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas. Dan juga secara terbuka dan saling menghargai. Ketika namanya ada yang mengemukakan pendapat, yang lainnya mendengarkan. Tidak ada yang ketika temannya berbicara menjadikan. Dan kita karena itu kita ada kemajuan saling menghargai. Dan jika ada nantinya permasalahan, seandainya ada topik itu menyangkut dengan diri salah satu teman kita yang ada di sini, hanya kita yang tahu dan menjaga kerahasiaannya. Di dalam kaitan bimbingan kelompok ini kita duduk secara meringkas. Tujuannya agar sesama kita itu dapat saling melihat, tidak ada yang merasa terdepan dan tidak ada yang merasa di belakang. Kita saling memandang dan dapat melihat teman saya ini yang mengemukakan pendapatnya, yang ini yang mengemukakan pendapatnya. Jadi kita saling melihat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, di dalam pertemuan ini kan baru pertemuan kita untuk pertama kalinya di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Untuk saling mengenal, kita akan adakan permainan rangkaian nama. Ada yang tahu dengan cara permainan rangkaian nama? Tidak. Dalam rangkaian nama ini, nantinya misalnya Ibu contohkan, Ibu Rina, sebutkan nama Ibu, nanti lanjut ke sebelah kanan Ibu, sebutkan nama yang terlebih dahulu, kemudian sebutkan Ibu Rina, dan sebutkan namanya. Sudah ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Siapa yang ingin memulai dulu? Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Rani. Ada Fitri, Rani. Perkenalkan, nama saya Hindu. Ada Fitri, ada Rani. Perkenalkan, nama saya Popi. Ada Fitri, ada Rani, ada Hindu, ada Popi. Perkenalkan, nama saya Amanda. Ada Fitri, ada Rani, ada Hindu, ada Popi, ada. Perkenalkan, nama saya Tiara. Ada Fitri, ada Rani, ada Hindu, ada Popi, ada Amanda, ada Tiara. Perkenalkan, nama saya Anissa. Ada Fitri, ada Rani, Hindu, Tiara, Amanda, Anissa. Perkenalkan, nama saya Marisha. Ada Fitri, Rani, Hindu, Popi, Amanda, Tiara, Anissa, dan Marisha. Perkenalkan, nama saya Aziza. Ada Fitri, Rani, Hindu, Popi, Amanda, Tiara, Anissa, Marisha. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Ada Fitri, ada Rani, Hindu, Popi, Amanda, Tiara, Anissa, Marisha, Aziza, dan Cynthia. Perkenalkan, saya Tiffany. Ada Fitri, Rani, Hindu, Popi, Amanda, Tiara, Anissa, Marisha, Nurul, Cynthia, dan Tiffany. Perkenalkan, nama saya Nita. Ada Fitri, ada Rani, ada Hindu, ada Popi, ada Amanda, ada Tiara, ada Nisa, ada Marisha, ada Nurul, ada Cynthia, dan Tiffany. Fitri, Rani, Hindu, Popi, Amanda, Tiara, Nisa, Marisha,
Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi yang sekiranya masih belum paham tentang layanan kegiatan nyanyian kelompok? Bisa. Dalam layanan nyanyian kelompok ini, kita berikan contoh misalnya, kita membahas satu topik misalnya tentang disiplin. Jadi kita akan membahas secara lebih mendalam apa itu disiplin, apa saja yang termasuk disiplin, kenapa bisa seseorang tidak disiplin, dan bagaimana caranya agar disiplin. Memang kita bahas tentang disiplin itu secara lebih mendalam. Ini nantinya diharapkan dari masing-masing kita itu ada yang mengemukakan topiknya, dan nanti akan kita pilih satu. Cukup dalam pertemuan ini kita bahas satu saja terlebih dahulu, nanti kita bahas secara lebih dalam dan tuntas. Ada yang ditanyakan? Siapa yang ingin mengemukakan topiknya pertama? Yaitu kecanduan pelajar yang sering menggunakan handphonenya. Kecanduan smartphone. Iya, Bu. Ada yang lain? Kenakalan remaja. Ada kenakalan remaja, berarti ada topik, ada kecanduan smartphone, ada kenakalan remaja. Ada yang lainnya? Baru. Untuk dua itu saja. Ya, ada yang lain? Kita. Yang sampai ibu tadi. Nah, berarti ada 3 topik. Ada yang lain? Tiara? Tawuran antar remaja. Tawuran antar remaja. Tadi sudah ada 4. Ada lagi? Atau cukup yang 4 ini satu salah satunya? Pembantahan antara siswa dan guru. Ada 5. Ada lagi atau cukup 5 ini yang kita pilih? Cukup 5 ini. Jadi ada kecanduan smartphone, kenakalan remaja, kedisiplinan, tawuran antar remaja, pembantahan antara guru dan siswa. Antara 5 ini mana sekiranya yang kita bahas lebih dahulu? Kecanduan smartphone. Nanti ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang membukakan topiknya dari Amanda, nanti kita menjelaskan dari Amanda terlebih dahulu. Mendapatkan seperti apa kecanduan smartphone yang Amanda. Jadi, misalnya seorang pelajar itu bisa diibaratkan orang kaya. Jadi dia meminta oleh kedua orang tuanya itu smartphone, dibelikan oleh kedua orang tuanya. Tapi dia harus berjanji jika setelah dibelikan smartphone belajarnya tidak akan terganggu. Nah, tetapi seorang pelajar tersebut bisa dikatakan mengingkari perjanjian tersebut karena setiap pulang dari sekolah dia selalu bermain handphone. Padahal misalnya dia pelajar seorang SMP, dia jadi harus kalau pulang kan harus membantu orang tuanya jika orang tuanya di rumah, walaupun tidak bisa. Jadi dia walaupun pagi, siang, sore, malam dia selalu menggunakan handphone tersebut. Dan bahkan bisa juga sampai PR yang diberikan oleh guru tersebut dia tidak dia kerjakan. Jadi sesampainya di sekolah dia selalu mencontek kepada temannya. Jadi itu yang harus kita berantas pada saat sekarang ini. Ya, itu dari pendapat dari Amanda. Ada yang lain yang mau menambahkan pendapatnya? Kecanduan smartphone itu bisa jadi diakibatkan oleh teman. Seperti sebenarnya di kelas itu banyak teman-temannya yang mempunyai smartphone. Jadi karena keinginan dia seperti teman-teman itu, sehingga dia mampu membeli smartphone itu dengan hasil uang jajannya mungkin yang disisihkan sehingga dia tidak makan di sekolah karena ingin pula seperti teman-temannya. Karena dia coba dikit-dikit sehingga merasa keenakan, jadi dia tuh semakin candu sehingga kecanduan dia itu mempunyai akibat yang buruk terhadap dirinya sendiri, seperti kadang terlalu asik main, dia lupa makan, lupa belajar, dan membantu orang tua meskipun ibadahnya. Jadi mengganggu terhadap dirinya dan keluarganya. Terus itu dari sisi ada yang lain? Pendapatnya terkait dengan smartphone itu seperti apa? Nah, tidak mengalaminya. Misalnya
ketika HP-nya tidak terbawa ke sekolah. Yang dipikirkan gimana ya HP tadi di rumah? Ya Bu, iya Bu. Karena Bu, Ya nah, siapa yang mau menggunakan? Namanya seperti apa? Standar smartphone itu? Atau apa akibatnya yang mengakibatkan dan apa akibatnya jika kita selalu kecanduan dengan smartphone? Yang mau menggunakan? Saya nggak kira-kira kecanduan smartphone itu seperti apa? Jika seandainya kecanduan smartphone itu kita ketergantungan sekali. Kalau kita kan di sekolah dikumpulkan HP-nya. Tapi seandainya ketika belajar, ketika tidak ada HP itu rasanya tidak bisa mendengarkan materi pelajaran. Terus mati kan sudah kecanduan sekali kan. Baru pulang sekolah sampai di rumah ada HP-nya yang dipegang. Ketika azan pun sholat tetap bisa HP. Kira-kira itu apa penyebabnya? Saya mau mengungkapkan pendapatnya. akibatnya seperti itu. Yang kalau akibatnya sih banyak yang disebutkan oleh Cynthia tadi seperti melalaikan sholat, PR tidak dikerjakan, bisa jadi sampai-sampai ada teman saya yang kecanduan smartphone sampai dia bantah apa perkataan orang tuanya tadi. Terus ya itu dari Amanda, ada yang lainnya? Ada Bu. Seperti sekarang kecanduan smartphone itu bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Seperti kalau kita terlalu lama melihat smartphone itu, otomatis mata kita juga bisa rusak karena otot-otot mata itu tidak terlatih gitu, sehingga dia tuh mendapatkan penyakit mata gitu. Entah mata jadinya mata smartphone. Ya. Itu dari sumber yang lainnya. Kenapa? Ini Lanjutan dari Cynthia tentang gejala yang dapat dari ditimbulkan dari smartphone. Selain yang disebutkan Cynthia tadi, ada juga kalau memegang smartphone terlalu lama tangan itu akan terbakar atau terasa panas, mengakibatkan tangan itu jadi infeksi. lagi Infeksi yang terjadi pada tangan ataupun pada tangan ataupun mata. itu dari Lani ya, berarti tidak hanya berdampak pada kegiatan kita, tapi ada juga penyebabnya terhadap listrik sebenarnya. Ada yang lainnya yang punya pengalaman misalnya kalau HP-nya tertinggal sudah nggak nyaman aja belajar. Waktu awal-awal diberikan HP oleh orang tua, kan lama-lama jadi main HP terus. Jadi PR yang diberikan oleh kadang terlalaikan, sholat juga terlalaikan tidak tepat waktu. Jadi ingatnya nanti waktu malam-malam mau tidur, jadi terpaksa harus Amanda kerjakan waktu malam tersebut hingga lalukan. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita kurang untuk menggantikan apa yang rusak dalam tubuh kita. Ini dari Amanda. Yang lainnya Lanjutan dari Amanda tadi, kan PS itu tidak dikerjakan, jadi mengganggu nilai yang diperoleh kita. Otomatis nilai itu akan menurun karena kecanduan smartphone tersebut. Terus ya Sindu, berarti ada dampaknya jika kita lakukan kecanduan, kita nggak ada lagi belajar, jadi nilai kita pun bisa menurun. Makanya bagi poinnya kan apa akibatnya jika kita kecanduan.
kira-kira dengan kecanduan smartphone itu gimana cara kita supaya kita tidak kecanduan smartphone, caranya, pencegahannya. Tadi kita sudah bahas dan apa akibatnya ya jika kita kecanduan smartphone. Jika seandainya kita atau ada teman kita yang di luar dari sini yang kecanduan, gimana caranya agar tidak lagi menjadi kecanduan smartphone? Kemampuan sudah didapat. Boleh diterapkan ya. Kita bisa mengatur waktu untuk jam-jam belajar, untuk main smartphone, jangan terlalu lama. Dari Sindu, tidak bisa kita membagi waktu. Kapan kita bisa belajar, kapan waktu kita untuk bermain HP. Yang lainnya? Kita juga tidak mau katanya dia mengatur waktunya. Bisa juga orang tua akan bertindak seperti HP ini kita. Jadi HP-nya akan dikembalikan ketika pada saat tertentu, seperti dia mendapat juara kelas atau gimana gitu. Tapi ada syaratnya. Kalau misalnya dia bisa mencapai target juara satu, misalnya baru diberikan HP. Itu bisa juga ada kerjasama antara siswa anaknya dengan orang tuanya. Yang lain? Kita tuh harus menimbulkan rasa kesadaran bahwa kecanduan smartphone itu ada baiknya, ada buruknya. Kalau baiknya kita bisa menemukan segala informasi di sana dan segala macamnya. Sedangkan yang buruknya itu dapat mengganggu fisik, pikiran, dan juga hubungan kita antara teman, orang tua, dan guru. Jadi kita harus menimbulkan rasa kesadaran sehingga kita dapat mengurangi kecanduan itu. Dari saya, itu sudah ada 2. Berikutnya, Amanda. Menurut Amanda, kan tadi dari Sindu, dari Aziza, ada di Sintia. Kalau dari Sintia kan kesadaran diri sendiri. Kalau dari Aziza sama saja mungkin berkenaan dengan kedua orang tua. Jadi kalau menurut Amanda, di jam sekolah kan di SMP Kamera Umi ini ada kegiatan ikro. Nah, di kegiatan tersebut setiap kelompoknya atau pembinanya memberikan penyuluhan tentang apa sih akibatnya dari kecanduan smartphone tersebut. Jadi selain dari kesadaran orang tua bertindak, jadi guru pun bisa memberikan penyuluhan tentang apa akibatnya dan apa juga manfaatnya dari kita menggunakan handphone. Kalau dari sini kan kita dapat ilmu yang baru ya. Jadi ketika dimulai dari kita ada di sini, nantinya kita bisa menyampaikan ke temannya yang belum mengikuti. Yang lainnya? Tadi kan kita tunjukkan membagi waktu. Misalnya kita di sekolah ini dapat tugas-tugas atau PR. Jadi kita ini mengerjakan PR tersebut dulu dan harus mengerjakan yang lain.
Amanda tuh lama kelamaan dengan handphone tersebut makin banyak aplikasi yang Amanda unduh, makin sibuk Amanda dengan aplikasi tersebut. Jadi kalau Ibu Amanda kan sebagai guru di SD Haira Umar, pulang dari mengajar tersebut sore, bisa dikatakan sore. Nah, bisa sesampainya Ibu Amanda di rumah melihat Amanda yang melanggar aturan ibu tersebut, atau bisa dikatakan Amanda sedang memainkan HP atau kecanduan HP. Nah, di situ HP Amanda tersebut bisa dikatakan dirusak oleh Ibu Amanda karena saking kesanya. Tapi di dalam hati Amanda ada sedikit dongkol, ada sedikit kesenangan karena kalau kedongkolannya HP tersebut kan bagi Amanda yang suka kecanduan HP sangat berharga bagi Amanda. Tapi bagi kesenangannya, kalau orang tua melakukan hal seperti itu tandanya orang tua masih sayang sama. Dari Amanda, ada yang ingin menanggapi terkait yang disampaikan Amanda? Ada yang ditanyakan lagi atau alasannya sudah cukup paham dengan topik yang kita bahas tentang kecanduan smartphone? Suka? Ada yang mau ditanyakan? Ibu Markas, Ini Bu, kan kita punya pengalaman juga. Handphone ini mati kan Bu, udah beberapa hari, sudah 7 hari yang lewat. Setelah itu dicas kan Bu, hidup kembali dia. Dan kan di sebelumnya tuh sedang menyapu, abis ternyata tuh HP yang dicas itu dia nyambung Bu, jadi hati ini kesenangan kan Bu, udah bisa hidup kan Bu, udah bisa hidup. Terus ini lupa dengan pekerjaan gitu yang sebelumnya, yang dilupa pekerjaan gitu sebelumnya. jadi habis kita membahas ini, nah, kan kita ambil manfaatnya. Harapannya memang ketika kita ini HP, ini tugas, tetap kita kerjakan yang tugasnya kita dulu. Jika sebelumnya kan kita belum terlalu paham seperti apa seharusnya kita menggunakan HP, tapi setelah ini Fitri salah satunya dapat membagi waktunya ya. Jadi gara-gara ini saatnya kita bermain HP, ini saatnya kita melakukan kewajiban kita sebagai anak muda. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Amanda bertanya dulu. Sebelumnya Amanda mau bertanya kepada teman-teman yang ada di sini ataupun Bu Ina. Jadi di handphone tersebut kan banyak aplikasi-aplikasi, salah satunya YouTube ataupun Google. Di handphone tersebut juga ada akibat dan ada manfaatnya. Kalau manfaatnya kan misalnya kita sedang mencari tugas bahasa Indonesia ataupun apa, mencari di Google bisa. Dan apa itu, kalau misalnya akibat dari handphone tersebut kan di situ ada YouTube Bu. Jadi semua orang yang mempunyai handphone kan bisa kapan saja dan di mana saja membuka YouTube tersebut. Nah, tidak tertentu juga YouTube yang dibuka itu YouTube yang baik dan juga YouTube yang buruk. Nah, kalau YouTube yang baik kan bisa ada manfaatnya yang kita ambil. Kalau yang buruk seperti menonton hal-hal yang tidak harus kita lihat, itu gimana caranya Bu? Sebelum Ibu membahas, ada nggak dari teman-temannya terkait yang disampaikan Amanda? Gimana caranya kita supaya smartphone itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Cara kita mengontrol diri kita. Ada yang memang kita searching itu aplikasinya ataupun yang berkaitan dengan yang ada di HP kita itu yang baik-baik yang kita lihat. Kita itu harus menjaga supaya kita itu tidak melihat yang porno. Karena kita itu harus membuka yang baik, yang bisa kita lihat untuk diri kita dan yang tidak bisa kita lihat oleh diri kita. Pengontrolan diri kita ya, tahu kita ini layak untuk kita lihat, ini yang tidak layak kita lihat. Yang lainnya? Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik di dalam HP itu,
coba gunakan HP itu pada saat yang kita sangat perlukan. Seperti kadang kita mencari jawaban suatu tugas yang tidak bisa kita pikirkan, bisa jadi kita cari di HP tadi, baik itu di Google atau lain di mananya. Dan jika kita membuka suatu aplikasi seperti YouTube dan seandainya isinya itu seperti hal-hal yang tidak baik, usahakan kita pas melihatnya itu langsung kita kembalikan ke aplikasi semulanya atau tidak kita tonton saja gitu. Jadi kalau kita nonton nanti pasti kita juga ada merasa yang lain kan, jadi kita merasa juga kecanduan lagi yang lainnya, sehingga itu lebih membuat kita tuh lebih candu terhadap smartphone itu. Kerja dari dunia, jadi ada jangan pernah sekali mencoba, sekali nanti kita mencoba untuk membuka yang tidak, nanti kecanduan aja lagi kan keseringan kita jadi. Juga yang sudah disampaikan tadi, agar mengontrol diri kita untuk bisa kita tuh ya yang bermanfaat kita gunakan smartphone. Karena beda antara ketika kecanduan itu kan arahnya negatif kan. Tapi kalau kita gunakan smartphone kita ada tugas, tidak ada jawabannya di buku cetak atau di LKS-nya kita lihat. Itu kan untuk yang bermanfaat kita gunakan kan, berarti kan itu tidak termasuk pada kecanduan. Tapi kecanduan itu lebih ke negatifnya, yang permainannya kah yang ada di HP atau aplikasinya, atau buka Facebooknya atau BBM-nya segala macam yang kiranya tidak bermanfaat, justru lebih ke membuang waktu. Tugas kita yang wajib tidak kita laksanakan, terbengkalai, itu yang tidak bermanfaat untuk kita. Nah, yang ingin ditanyakan, atau yang ingin ada yang sharing, sudah cukup rasanya. Fitri ada? Bisa ditanyakan, kan dia punya nonton di YouTube kan Bu, kan dia suka tuh film anak jalanan, misalnya satu episode yang tertinggal tuh gitu nonton di YouTube Bu, ditulis dengan anak jalanan kan Bu, terus nggak sengaja Bu keluar apa namanya itu Bu, video yang lain tuh Bu, video misalnya kayak video nonton gitu apa, itu nggak sengaja ditekan Bu, dengan ditekan nanti di kelas lagi ya tuh Bu. Itu gimana tuh Bu? Berarti kan jika tidak sengajaan bukan sengaja, tapi itu di kelas ya Bu, ditutup lagi Bu, kemarin lagi Bu, berarti kan tidak ada ditutup di pembatalan nontonnya Bu, nggak jadi mesti nonton lagi Bu, kan tidak kita lakukan. Nah itu kan berarti kan tidak termasuk dalam kecanduan smartphone kan. Cuma terkadang memang ada aplikasi itu kita nggak buka itu, tapi itu yang menjadi lebih baik karena kita sudah tahu mana yang sebaiknya kita lakukan, mana yang tidak, langsung kita lakukan. Karena nggak berpikir itu kan tidak ada dilihat. Dan jika pun memang rasanya mau juga menonton cerita anak jalanan itu di searching, tapi bisa juga dibagi waktunya kan, jadi saatnya karena ketinggalan misalnya malam itu karena 4 jam, akhirnya sore ini karena tugas sudah selesai dilakukan, maka kan tidak mengganggu tugas kewajiban kita yang wajibnya, tidak ada masalah. Bagus ya dari itu pengalamannya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya mau bertanya lagi. Kan Amanda datang nih, teman Amanda yang memiliki handphone mana yang memiliki handphone yang memiliki aplikasi yang banyak atau tidak. Jadi sekarang kan lagi heboh-hebohnya bisa dikatakan selfie nih Bu, itu termasuk Amanda Bu. Ada kan kamera yang namanya B612 itu untuk segala efek atau segala bentuk bisa kita ambil dari situ Bu. Nah, jadi ada teman Amanda yang satu ini dimanapun tempatnya selalu dia selfie Bu. Jadi gimana caranya biar teman Amanda itu tidak melakukan hal seperti itu lagi Bu, ataukah menghapus aplikasi tersebut atau dengan membatasinya? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Jika seandainya aplikasi, dengan adanya aplikasi itu kita tuh dimanapun kita berada harus ada foto
caranya dan tidak sering-sering. Itu dari membatasi waktunya. Itu dari Tiara. Hindu atau kopi tadi? Nah, lanjut ke Cynthia. Saya sambung saja kata Tiara, kan kita harus memiliki rasa kesadaran. Menurut saya kita tuh harus merasakan bahwa yang namanya selfie, foto-foto itu kadang bukannya bermanfaat tapi membuang waktu kita. Kadang seharusnya kita belajar malah asik foto-foto. Harusnya berjualan kuah, asik foto-foto. Kadang-kadang ada juga Bu, karena kecanduan foto-foto itu nggak di kamera, di cermin dia udah selfie aja gitu kan Bu. Itu kadang ya kadang kameranya. kadang bukannya orang tuh nengok kita tuh senang, tapi kadang dianggap gila gitu kan Bu. Kenapa sendiri senyum gitu itu jadinya bukan aja kita tuh membuang waktu, tapi juga kadang dicemoohin orang. Masih bisa seharusnya kita tuh ini kan karena kan tidak ada salahnya kita itu berselfie. Tapi kalau terlalu seringnya kan gawat juga kan. Perlu misalnya setiap hari itu ada selfie-nya, setiap hari itu harus ada update-nya. Itu berarti ada satu kewajiban kan? Harus ada setiap hari itu satu fotonya, ada satu foto yang diupdate-kannya. Kalau nggak ada satu foto yang tidak ada diupdate-kan, dia habis kuota modem atau paketnya udah pusing, itu berarti kan bermasalah jadinya kan. Kecuali hanya berselfie misalnya kayak kita mau main tadi pagi dia guru mau kita foto satu atau berapa kan nggak ada salahnya, memang ada momen yang bermanfaat. Tapi kalau rasanya hanya sekedar berfoto-foto, gurunya sedang makan berfoto juga, itu bermasalah sebenarnya kan. Sudah kecanduan kita. Ada lagi yang mau mengatakan pendapat? Pendapat Amanda gimana dengan yang Amanda tanyakan? Kalau menurut Amanda sih karena di HP Amanda sendiri ada aplikasi tersebut, menurut Amanda membatasi mana hal yang harus kita momen tersebut kita ambil atau yang tidak. Kalau misalnya itu tidak penting atau bisa dikatakan menyia-nyiakan saja, mending tidak usah kita berfoto. Kalau misalnya kan ada teman-teman tuh kalau itu udah terlalu keseringan sekali, jadi Amanda pernah menasihati beliau, jadi Amanda katakan mending hapus aja aplikasi tersebut. So, kalau seandainya dengan menghapus bisa menjadi masalah, tapi seandainya mau juga tetap ada juga manfaatnya, bukan pandai-pandai kita membatasi. Ada yang mau dikemukakan atau ingin ditanyakan? Jadi foto-foto itu kan bisa masukin di akun media atau di Facebook. Otomatis foto tersebut harus sesopan-sopannya. Kalau misalnya menampakkan aurat itu kita bisa berdosa, seperti tidak memakai jilbab yang menampakkan aurat lainnya. Harus pandai-pandai juga sebenarnya dalam memilih-milih ini yang layak, ini yang tidaknya. Jadi tidak hanya sekedar kecanduan, tapi juga walaupun kita belum mengalami kecanduan selfie ataupun smartphone-nya, tapi kita bisa memilah-milah ini yang layak publish, ini yang tidak layak publish. Bagus dari Lani. Jadi sebenarnya sih kita ini boleh berfoto walaupun sedikit, tapi kita tidak boleh berfoto secara berlebihan. Bukti ya kan, segala sesuatu itu boleh secukupnya, tetapi jika sudah berlebihan
lebih sadar bahwa memiliki smartphone itu memang perlu, tapi kita harus membatasi waktunya. Dan kalau yang kegiatan yang bisa kita mulai ini, Amanda lebih bisa memberanikan pendapat Amanda kepada teman-teman Amanda. Dari Amanda, ada manfaat yang bisa diambil terkait dengan layanan kita. Dan lainnya, pesan terhadap kegiatan yang kita lakukan, atau yang ingin menyampaikan pesannya. Seperti ini Ibu bagusnya kegiatan dengan kelompoknya untuk berikutnya. Ada dari yang lainnya? Masih ada yang kita rasakan kan setelah pertemuan kita setengah jam di sini. Setelah kita melakukan acara ini atau kegiatan ini, kita menjadi lebih tahu tentang akibat tentang smartphone. Ada manfaat yang kita rasakan. Terus dari kegiatan ini saya dapat mendapatkan hikmahnya tentang bagaimana seharusnya kita mempunyai smartphone itu. Kita tidak berlebihan, kita membagi waktu, dan yang lainnya. Dan dari hal-hal ini, saya juga dapat memberitahukan kepada teman-teman saya yang lain, ataupun keluarga saya, dan yang lainnya. Sehingga kegiatan kita ini lebih bermakna baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lainnya. Ada manfaatnya bagi diri kita. Dan dengan teman-teman yang tidak ada di sini bisa kita sampaikan. Ini yang kami dapatkan di layanan dengan kelompok pada siang hari ini. Tidak ada bermanfaat bagi kita, tapi kita bagi dengan kita sharing dengan teman-teman yang di luar sana. Lalu yang lainnya, kesannya. Rasanya lagi dapat bisa dengan kegiatan ini kita dapat mengetahui cara mengontrol diri dan berpikir positif apa yang kita buka di dalam aplikasi smartphone. Dari Lani, bagus ya. Jadi kita bisa mengontrol diri kita. Jadi harapannya yang ada di sini tidak ada yang terkena virus kecanduan smartphone. Memakai HP memang benar-benar untuk yang bermanfaat. Ada lagi dari yang lainnya. Kita tutup dari kegiatan ini kita tuh bisa percaya diri untuk mengungkapkan pendapat, tidak ada keraguan harus percaya diri. Karena ketika berbicara tak ada lain yang menilai, tak ada yang mengetawakan kan. Terus dari kami lebih percaya diri. Jadi berikut kita melalui kegiatan ini kita bisa dapat atau kita bisa dapat memberitahu ke teman kita yang lain atau di rumah atau keluarga kita, seperti kakak Fitri kan Bu. Kalau kakak Fitri kan setiap pulang sekolah dia sama terus main HP, terus kadang-kadang dia tuh sholatnya tertinggal gitu. Jadi kita ini sebagai adiknya kakak Fitri diberitahukan kan sama seperti Cynthia tadi, kita bagi kepada yang lainnya. Ada yang lain yang mau menyampaikan pesannya tentang Cynthia? Ini pesan saya terhadap kegiatan ini. Dari kegiatan ini kita dapat melatih untuk menyampaikan pendapat di depan orang banyak, melatih kita berbicara dan menghargai pendapat antara kita satu sama lainnya. Lalu dari acara ini kita dapat berpikir kreatif untuk menyampaikan segala sesuatu yang mungkin baik dan benar untuk orang ataupun kita sendiri. Melatih berpikir kreatif, mencari solusi, mencari pembahasan yang lebih mendalam terhadap topik yang kita bahas. Dan dari yang lain lagi, Dari kegiatan pembelajaran ini, kita bisa mengetahui kegunaan atau penyebab dari smartphone. Manfaat dari smartphone itu bisa juga menambah ilmu. Akibat dari smartphone itu kita bisa pekerjaan yang seharusnya kita lakukan jadi
diharapkan setelah pembahasan kita tentang kecanduan smartphone, sudah yang dikemukakan tadi dari beberapa kita kan banyak mengemukakan banyak manfaat yang dirasakannya. Karena teman kita ini hari juga sudah menjelang sore, jadi cukup satu pembahasan itu saja yang kita bahas tentang kecanduan smartphone. Nanti bisa di lain waktunya kita bahas lagi dengan topik-topik yang lain. Jadi kan berarti masih tersisa 4 topik lagi kan, yang mungkin di lain waktu kita laksanakan kembali. Untuk mengakhiri tadi di awal kita mulai dengan doa, dan untuk terakhirnya pun kita kita akhiri dengan doa kembali. Dengan harapan setelah pulang dari sini kita sampai ke rumah kita sampai dengan selamat. Amin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan kita pada siang menjelang sore ini berjalan dengan lancar. Dan untuk menyegarkan kembali otot yang sudah lelah, pikiran yang sudah diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dan kembali kita bersalaman pulang, kita berdiri semuanya dan kita lagu sayonara. Apa lagunya? Apa? Jadi semuanya sambil bersalaman di antara teman-temannya dan kita pulang dengan keadaan yang bahagia sambil bertepuk tangan. Sore hari ini, terima kasih untuk kesediaan Ananda untuk mengikuti layanan dengan kelompok ini. Di lain pertemuan nantinya kita lanjutkan lagi dengan topik-topik yang lainnya. Semoga nantinya sampai ke rumah pun dalam keadaan yang selamat dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan kita pada